Shalom, saudara yang Tuhan kasihi, selamat berjumpa di dalam ibadah live di rumah kita masing-masing. Kita menyadari dan kita mengerti bahwa keadaan bangsa kita belum stabil berkaitan dengan COVID-19. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kosong, tidak boleh untuk tidak mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah dasar untuk kita menjadi lebih baik dan kita akan diberkati. Firman Tuhan yang saya akan bacakan yaitu kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, salib yang diambil oleh Yesus dipikul di Golgota, gunung Golgota, dan akhirnya tubuh Yesus disalib. Itu merupakan lambang kasih yang sempurna. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak mempunyai sesuatu indikasi yang lain, yaitu kasih yang sempurna. Kalau boleh saya ambil dalam bahasa Ibrani-nya, kasih yang berarti irine, kasih yang sempurna. Artinya, walaupun kamu tidak baik terhadap kami, walaupun kamu memusuhi kami, walaupun kamu membenci aku, tetapi aku tetap mengasihi kamu. Saudara, inilah yang disebut kasih yang Allah miliki. Walaupun engkau jahat, walaupun engkau tidak baik, menfitnah, bahkan menjelek-jelekan, aku tetap mengasihi kamu. Kasih yang Allah berikan adalah tidak mungkin Allah ingin mempunyai sesuatu imbalan untuk engkau membalas kasih-Nya kepada Allah. Tetapi kasih Allah adalah kasih walaupun engkau tidak mengasihi Allah, tetapi Allah adalah kasih, Dia tetap mengasihi engkau. Di dalam Alkitab memberikan satu teladan, yaitu beberapa contoh kasih Allah yang diberikan kepada umatnya. Yang pertama, saya mengambil contoh bahwa Allah memberikan kasih-Nya kepada Zakius. Zakius adalah seorang pemungut cukai yang tidak layak mendapatkan kasih Allah. Dia mengambil uang dari orang-orang dengan memungut lebih daripada pajak yang sesungguhnya. Dia memungut sehingga dia memeras banyak orang. Seharusnya Allah tidak memberikan kasih-Nya kepada Zakius, tetapi Zakius diberi kasih Allah. Walaupun Zakius seorang pemungut cukai, pemeras uang, menggandakan uang, tetapi Allah mau menyelamatkan Zakius. Pada waktu Yesus berjalan, Zakius juga mencari Yesus sampai naik ke pohon ara. Dan Yesus berkata, Zakius, turunlah. Hari ini
aku mau menumpang di rumah. Berarti bahwa hari ini terjadi kasih Allah diberikan kepada seseorang yang tidak layak mendapatkan kasih, yaitu diberikan kepada Zakeus. Coba contoh yang lain, Saulus. Alkitab mencatat bahwa Saulus sebelum dia bertobat, dia menganiaya anak-anak Tuhan. Dia merajam batu Stefanus sampai Stefanus mati dirajam batu, dan Saulus terbahak-bahak. Saudara yang Tuhan kasihi, apakah seorang seperti Saulus ini layak mendapatkan kasih? Kalau kita berpikir secara manusia, orang yang sekejam Saulus seharusnya pun dirajam batu, mati dirajam batu. Tetapi Yesus berbeda dengan pandangan dunia. Walaupun Saulus dia tidak layak mendapatkan kasih, aku tetap mengasihi dia karena aku kasih. Aku mau mengubah dia, aku mau memakai dia, aku mau memberkati dia menjadi pelayanku. Maka pada waktu di jalan lurus, dia berjumpa dengan Yesus dan dia mendapatkan kasih yang sempurna dari Tuhan, dan dia diberkati Tuhan menjadi seorang penginjil, pengikut Yesus. Bahkan dia banyak memenangkan jiwa, dia banyak berkorban, dia banyak melayani karena kasih Yesus yang walaupun tidak layak dia terima, tetapi karena kasihnya yang walaupun keadaan seseorang seperti Saulus ini tidak layak, tetapi pada waktu dia diubah oleh kasih Yesus, namanya berubah, yang dari Saulus menjadi Paulus. Makanya dia dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai saat ini tidak ada yang mengalahkan Paulus. Contoh lain, dan Saulus terbahak-bahak. Saudara yang Tuhan kasihi, apakah seorang seperti Saulus ini layak mendapatkan kasih? Kalau kita berpikir secara manusia, orang yang sekejam Saulus seharusnya pun dirajam batu, mati dirajam batu. Tetapi Yesus berbeda dengan pandangan dunia. Walaupun Saulus dia tidak layak mendapatkan kasih, aku tetap mengasihi dia karena aku kasih. Aku mau mengubah dia, aku mau memakai dia, aku mau memberkati dia menjadi pelayanku. Maka pada waktu di jalan lurus, dia berjumpa dengan Yesus dan dia mendapatkan kasih yang sempurna dari Tuhan, dan dia diberkati Tuhan menjadi seorang penginjil, pengikut Yesus. Bahkan dia banyak memenangkan jiwa, dia banyak berkorban, dia banyak melayani karena kasih Yesus yang walaupun tidak layak dia terima, tetapi karena kasihnya yang walaupun keadaan seseorang seperti Saulus ini tidak layak, tetapi pada waktu dia diubah oleh kasih Yesus, namanya berubah, yang dari Saulus menjadi Paulus. Makanya dia dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai saat ini tidak ada yang mengalahkan Paulus. Contoh lain, seorang wanita dari Samaria, yaitu seorang pelacur. Kita mengetahui seorang wanita tunatus susila tidak layak mendapatkan kasih dari Yesus. Tetapi Yesus mengasihi walaupun dia seorang pelacur. Saya mau mengasihi dia. Kasih yang sempurna, tidak melihat latar belakang. Siapapun orangnya, tidak ada yang ditolak oleh Yesus. Dia disalib,
Bahkan dia mau mati untuk menebus kesalahan manusia. Menerima kesalahan-kesalahan kita dan mau mengampuni serta melupakannya. Dan dia mau ubahkan hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Saya mempunyai contoh kasih Allah yang luar biasa. Ya, contoh lain daripada contoh yang ketiga, contoh tadi, saya mengambil contoh yaitu Simon dari Kirene. Saudara yang Tuhan kasihi, Simon dari Kirene ini adalah seorang pengusaha atau saudagar. Dia berjalan dari Afrika atau kalau sekarang dikenal dengan daerah sekitar Libya sampai ke Yerusalem. Dan pada saat itu Simon ini melihat penyaliban Yesus, penyiksaan Yesus. Ya, dia sebetulnya tidak layak untuk menerima kasih, tetapi karena dia melihat sesuatu kesaksian pada waktu Yesus dianiaya, dia dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Yang seharusnya dia tidak kenal Yesus. Dia kenal Yesus itu seorang penjahat, seorang penyamun karena dihukum disalib. Tetapi pada waktu dia bersama-sama memikul salib Yesus, dia mengenal bahasa Yesus. Dia mengenal kasih Bapa yang melanggar hidupnya selama hanya singkat perjumpaan dengan Yesus. Pada waktu dia disuruh memikul kayu salib, dia berpikir, kalau demikian Yesus ini bukan orang jahat, dia orang baik. Dan saat itu juga dia menerima kasih yang sempurna dari Yesus. Yaitu apa? Dia diselamatkan. Dan diselamatkan bukan hanya dia sendiri. Pada waktu dia mengerti bahwa Yesus itu bukan orang penjahat, dia cerita kepada istrinya, dia cerita kepada keluarganya, dan segala isi keluarganya saat itu diselamatkan oleh Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, dengan kasih Yesus yang sempurna, Yesus mau menyelamatkan siapa saja yang mau menerima dia sebagai juru selamat satu-satunya. Dia disalib, dia menyelamatkan umat manusia. Kesempatan hari ini Yesus hadir juga di dalam hatimu. Yesus hadir juga. Mungkin engkau pada saat ini mendengar berita yang tadinya engkau ragu akan keselamatan Yesus, kasih Yesus, tetapi engkau pun akan menerima kasih Yesus yang tanpa batas, yaitu penebusan darah anak domba untuk kita. Saat ini Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.